Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 81 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Babul wudu'i. Al-wudu'u. Al-wudu'u. Lughatan. Lughatan. Ismun. Ismun. Lighasli. Lighasli. Ba'dil a'dha'i. Ba'dil a'dha'i. Wa huwa. Wa huwa. Ma'khudun. من الوضاءة وهي الحسن والجمال وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة على وجه مخصوص. ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء بفتح الواو اسم لماء الوضوء وأما الوضوء بضم الواو اسم للفعل فضل الوضوء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أيضا الصلاة خير موضوع ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال أيضا من توضأ
wa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi mas'alatun ma huwa al-mujibu lil wudu'i al-hadathu amil qiyamu ila salati al-mu'tamadu anna al-mujiba huwa al-hadathu wa anna raf'al hadathi syartun li sihhati as-salati wa ammal qiyamu ila as-salati fa syartun li fawriyati al-wudu'i wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala syekhul imam wal muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Ini bab membicarakan tentang wudu. Al-wudu'u lughatan, wudu secara bahasa ismun li ghasli ba'dil a'dha'i, satu nama untuk membasuh sebagian anggota-anggota tubuh. Wudu secara bahasa adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha'i, satu nama untuk membasuh sebagian anggota-anggota tubuh. Kita basuh semua bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, secara bahasa disebut dengan wudu. Karena wudu secara bahasa adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha'i, satu nama untuk membasuh sebagian anggota-anggota tubuh. Wa huwa ma'khudun minal wada'ati, dan wudu ini diambil dari kata al-wada'ah. Al-wudu diambil dari kata al-wada'ah. Al-wada'ah wahia, dia maknanya artinya al-husnu, bagus, wal jamalu, indah. Jadi wudu secara bahasa adalah satu nama untuk membasuh sebagian anggota-anggota tubuh. Dan wudu diambil dari kata al-wada'ah. Al-wada'ah artinya adalah bagus dan indah. Kemudian wasyar'an, secara hukum agama, yang disebut dengan wudu adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin, satu nama untuk membasuh anggota-anggota yang ditentukan. Tidak semua dibasuh, nanti anggota-anggota yang ditentukan dalam hukum agama. Jadi wudu secara syara' atau hukum agama adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin, satu nama untuk membasuh anggota-anggota yang ditentukan. Jadi enggak semua anggota kita dibasuh disebut dengan wudu. Jadi hanya beberapa anggota saja apabila dibasuh maka barulah namanya dalam hukum syara' namanya wudu. Jadi wudu dalam hukum agama yang pertama ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin, satu nama untuk membasuh anggota-anggota yang ditentukan, anggota-anggota tubuh yang ditentukan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang ditentukan. Nanti akan dibahas niatnya apa saja itu pada masalah wudu ini. Ala wajhin makhsusin, atas cara yang ditentukan. Nggak sembarangan ngebasuh, nggak sembarangan kita menyapu,
Nanti ada tata cara yang diatur oleh agama. Jadi wudhu secara hukum agama adalah satu nama untuk membasuh anggota-anggota tubuh yang ditentukan dengan niat yang ditentukan atas cara yang ditentukan. Diulang lagi, wudhu secara bahasa adalah satu nama untuk membasuh sebagian anggota-anggota tubuh. Dan wudhu diambil dari kata al-wada'ah. Al-wada'ah maknanya apa? Bagus dan indah. Secara hukum agama yang disebut dengan wudhu adalah satu nama untuk membasuh anggota-anggota tubuh yang ditentukan dengan niat yang ditentukan atas cara yang ditentukan. Mal farqu bainal wudu'i wal wudu'i? Apa bedanya antara al-wudu dengan al-wudu? Bedanya apa itu? Antara al-wudu dengan al-wudu. Al-wudu'u bi fathil wawi. Al-wudu dengan fathah wawunya dibaca wa. Tuh. Al-wudu, ada al-wudu, ada al-wudu. Nah, sekarang yang pertama al-wudu'u bi fathil wawi. Kata al-wudu dengan fathah wawu ismun lima il wudu'i, satu nama bagi air wudu. Jadi kalau kita persiapin satu air untuk wudu kita, maka itu air yang dipersiapkan untuk air wudu kita disebut dengan al-wudu. Jadi beda antara al-wudu dengan al-wudu. Al-wudu bi fathil wawi, dengan fathah wawu dibaca wa. Al-wudu adalah ismun lima il wudu'i, satu nama untuk bagi air wudu. Jadi air wudu yang dipersiapkan untuk wudu kita disebut dengan apa? Al-wudu. Wa ammal wudu'u bi dhammil wawi, adapun wudu dengan dhammah wawu dibaca wudu. Ismun lil fi'li, nama kerjaan wudunya. Jadi beda itu antara al-wudu dengan al-wudu. Al-wudu dengan fathah wawu adalah satu nama bagi air wudu. Air wudu yang kita persiapkan untuk berwudu kita dalam hukum agama disebut dengan al-wudu. Sementara al-wudu adalah nama kerjaan wudunya. Jadi beda antara al-wudu dengan apa itu? Al-wudu. Al-wudu nama bagi air wudu, sementara al-wudu adalah nama bagi pekerjaan wudu. Kemudian fadlul wudu'i, keutamaan berwudu. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, datang sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la yusbighu 'abdun al-wudu'a, tidaklah seorang hamba Allah laki perempuan meratakan basuhan sapuan air wudunya rata. Yang rukun dikerjain, yang fardu dikerjain, yang sunnah dikerjain, semua dikerjain. Yang fardu, yang sunnah dikerjain oleh hamba Allah ini. Nabi jamin illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa kecil yang lalu yang pernah ia kerjakan. Kan mata kita ada dosa kecil, mulut kita ada dosa kecil, tangan kita ada dosa kecil. Semua anggota-anggota wudhu kita pasti ada dosa kecilnya. Lantaran berwudhu secara sempurna, yang fardu dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, Nabi jamin itu orang yang demikian wudhunya sempurna, basuhan fard dan sunnah-sunnahnya, Allah ampuni dosa-dosa kecilnya yang lalu. Wa ma ta'akhkhara, yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa kecilnya yang akan datang. Kalau yang lalu sudah jadi lumrah, sudah biasa ngerjain dosa, yang kecil Allah ampuni, ini sudah biasa. Ini bagaimana dengan dosa-dosa kecil yang akan datang? Para ulama membahas bahwasanya Allah ampuni dosa-dosa kecil yang akan datang bagi seorang hamba yang wudunya sempurna,
fardu dan sunnahnya dikerjakan, maksudnya Allah cegah hambanya tersebut tidak akan mengerjakan dosa-dosa kecil. Jadi untung kita orang yang meratakan basuhan-basuhan wudunya, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Keutamaan yang pertama adalah Allah ampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu yang pernah dia kerjakan. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa kecilnya yang akan datang. Maksudnya bagaimana yang akan datang? Allah cegah hambanya tersebut, laki perempuan yang sempurna wudunya, tidak akan mengerjakan dosa-dosa kecil. Makanya salaful ummah, ulama-ulama salaf sangat menjaga itu, sangat menjaga wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Jadi sempurna. Sudah basuhan fardu dan sunnahnya pun sempurna dalam menjaga wudunya tuh. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, waqala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah sebaik-baik hidangan dari Allah. Jadi salat itu sebaik-baik hidangan dari Allah. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Dan tidak menjaga atas wudunya kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadilah berwudu, keutamaan berwudu adalah salat itu merupakan hidangan sebaik-baik hidangan dan tidak menjaga atas wudu kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini sunnah itu, sunnah ikutin salaful ummah, ikutin ulama-ulama kita, ikutin guru-guru kita itu. Jadi batal wudu, kemudian wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Jadi jangan sampai hari-hari kita, waktu-waktu kita tidak dalam kondisi berwudu, karena kita mengikuti salaful ummah, mengikuti para ulama sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang perempuan, yang laki, yang perempuan yang enggak haid, yang enggak nifas, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Yang laki pun sama demikian itu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kemudian keutamaan yang ketiga, waqala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Orang yang berwudu maka kemudian dia memperbagus wudunya, yang fardu maksimal dikerjakan, yang sunnah maksimal dikerjakan. Orang yang demikian wudunya kharajat khatayahu min jasadihi, keluar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya, hatta takhruja min adfarihi, sampai kesalahan keluar juga dari kuku-kuku orang tersebut. Sempurnain wudu kita, yang fardu maksimalin, sempurnakan, yang sunnah pun sama demikian. Karena Rasulullah SAW beliau berjamin dosa-dosa, kesalahan-kesalahan akan keluar dari setiap anggota wudu yang dibasuh dan disapu sampai yang ada di kuku-kuku orang yang berwudu. Itulah 3 hadis yang merupakan keutamaan daripada berwudu. Kemudian mas'alatun, ini sebuah masalah. Ma huwal mujibu lil wudu'i. Apa sesuatu yang mewajibkan wudu? Al hadatsu amil qiyamu ila salati. Hadas atau melaksanakan salat. Apa sih yang mewajibkan wudu? Apakah hadas atau ingin melaksanakan salat? Al mu'tamadu, pendapat yang kuat yang dijadikan sandaran oleh para ulama, annal mujibah huwal hadatsu, bahwasanya hal yang mewajibkan wudu adalah hadas. Kenapa demikian? Wa anna raf'al hadasi syartun li sihhatis salati, bahwasanya mengangkat hadas merupakan syarat sahnya salat. Jadi pendapat yang kuat, tadi ada sebuah soal, ada masalah, ada pertanyaan. Apa sih yang mewajibkan wudu? Hadas atau ingin melaksanakan sholat? Pendapat yang mu'tamad, pendapat yang jadikan sandaran oleh para ulama, pendapat yang kuat adalah
bahwasanya yang mewajibkan berwudu adalah hadas, karena mengangkat hadas merupakan syarat sah sholat. Wa ammal qiyamu ila sholati, adapun melaksanakan sholat, fasyartun li fawriyatil wudu'i, maka merupakan syarat untuk segeranya dilakukan wudu. Jadi kalau melaksanakan sholat ini merupakan syarat. Syarat apa? Syarat untuk segera dilaksanakan wudu. Karena pengen sholat, segera wudu dikerjakan. Jadi demikian. Jadi pendapat yang mu'tamad, hal yang menyebabkan kita untuk berwudu adalah hadas. Karena mengangkat hadas merupakan syarat sah daripada sholat. Adapun melaksanakan sholat, syaratnya adalah segera melaksanakan wudu. Kemudian furudul wudu'i, fardu wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Arba'atun thabatat bil Qur'ani. 4 kefarduan wudu tetapnya dalilnya dengan Al-Qur'an. Wahia, yaitu ghaslul wajhi. Yang pertama membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini, yang kedua membasuh kedua tangan. Wa mashu ba'dir ra'si, yang ketiga menyapu sebagian kepala. Nanti beda antara membasuh dengan menyapu. Yang keempat wa ghaslur rijlaini, yang keempat membasuh kedua kaki. Jadi fardu wudu itu ada 6. 4 fardu wudu keterangannya tetap ada dalam Al-Quran, yaitu membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga menyapu sebagian kepala, yang keempat membasuh kedua kaki. Wa ithnani bisunnati, 2 fardu wudu dalilnya dari as-sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huma, yaitu an-niyatu, yang pertama niat, wa tartibu, yang kedua tartib. Jadi fardu wudu ada 6. 4 dalilnya diambil dari Al-Quran. Yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga menyapu sebagian kepala, yang keempat membasuh kedua kaki. Dan 2 fardu wudu itu diambil dari as-sunnah, dari hadis Rasulullah, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tartib. Dalilnya mana? Al-aslu fihi, dalil pada berwudu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kalian ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum. Yang pertama itu basuhlah wajah-wajah kalian. Yang kedua wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Yang ketiga wamsahu biru'usikum, sapulah sebagian kepala kalian. Yang keempat warjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Inilah yang merupakan dalil difardukannya wudu atau disyariatkannya wudu. Jadi fardu wudu ada 6. 4 diambil daripada Al-Quran, 2 diambil dari as-sunnah. 4 yang diambil dari Quran adalah pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga menyapu sebagian kepala, yang keempat membasuh kedua kaki. 2 diambil dari sunnah, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tartib. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, furuduhun niyatu waqsil wajhaka wa ghasluka liyadaini ma'mirfaqika wa mashu ba'dir ra'si summa ghsil wa umma rijlaika ma'ka'baika wa tartibu thumma. Itu dalil yang semua di atas tadi sudah disebutkan. Sekarang syarahnya, keterangan pada masalah fardu-fardu wudu. Syarhul furudi, keterangan pada masalah fardu-fardu wudu. Jadi wudu secara bahasa tadi adalah satu nama membasuh sebagian anggota tubuh. Kemudian wudu diambil dari kalimat al-wada'ah
Al-wada artinya bagus dan indah. Kemudian secara syara hukum adalah nama membasuh anggota yang berkaitan dengan. Kemudian beda antara al-wudu dengan al-wudu. Al-wudu adalah nama bagi air wudu. Al-wudu adalah perbuatan wudunya. Kemudian hal yang mewajibkan wudu, hadas atau melaksanakan salat. Pendapat yang mu'tamad adalah apa? Hadas, karena mengangkat hadas merupakan. Adapun melaksanakan salat merupakan syarat disegerakannya wudu. Kemudian fardu wudu ada berapa itu? Ada 6. 4 diambil dari Al-Quran, 2 diambil dari hadis atau as-sunnah. 4 dari Al-Quran, pertama basuh wajah, kedua, yang ketiga mengatur, yang keempat, kemudian 2 diambil dari sunnah pertama, yang kedua tertib. Nah sekarang syarahnya itu syarhul furudi, syarah keterangan daripada fardu-fardu. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat, bukan niat tapi niat. Fayanwi raf'al hadathi, pertama niatnya boleh nawaitu raf'al hadath awil wudu'a, atau yang kedua niatnya boleh nawaitul wudu'a, aku niat berwudu. Awit taharata lis salati, atau boleh niat yang ketiga, aku niat bersuci untuk sholat. Boleh 3 niat itu. Niat yang pertama nawaitu raf'al hadas, aku niat mengangkat hadas. Niat yang kedua nawaitul wudu'a, aku niat berwudu. Niat yang ketiga awit taharata lis salati, niatnya nawaitu taharata lis salati, aku niat bersuci untuk sholat. Jadi boleh 1 dari 3 niat tersebut. Niat yang pertama nawaitu raf'al hadas, aku niat mengangkat hadas. Niat yang kedua nawaitul wudu, aku niat berwudu. Niat yang ketiga nawaitu taharata lis sholati, aku niat bersuci untuk sholat. Kemudian sekarang kapan waktu niat tersebut? Waktu niat tersebut inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal bagian dari wajah. Jadi pas kita basuh wajah, pasang niat tadi. Kenapa demikian harus wajah? Pas basuh satu pertama kali awal bagian dari wajah, pasuk niat kita. Li'annal ibrata bil furudi, karena yang dianggap adalah bil furudi, dengan yang fardu-fardu. Jadi pas air wudhu sampai ke wajah kita, bagaimanapun ini, mau bagian atas, mau bagian tengah, mau bagian samping, mau bagian bawah, langsung pasang niat di hati kita. Jadi mau bagian manapun air wudhu sampai di wajah kita, boleh bagian atas, boleh bagian samping, boleh bagian bawah, langsung pasang niat di hati kita. Niatnya 1 dari 3 yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama boleh nawaitu raf'al hadas, aku niat mengangkat hadas. Yang kedua nawaitul wudu'a, aku niat berwudu. Yang ketiga nawaitu taharata lis sholati, aku niat bersuci untuk sholat. Jadi pas air wudu kena bagian wajah kita yang manapun, mau bagian atas, mau bagian bawah, mau bagian tengah, langsung pasang niat di hati kita, maka dihukumkan sah berwudu kita. Namun ingat nih, yang salah ini orang kebanyakan. Ini wudu, ini bagian yang air yang ada di tangan kita, langsung ini semua ini untuk seluruh bagian wajah kita. Jangan diratain. Yang sering begini orang ini, ambil air wudu, kemudian dibasuh, kemudian bagian sini belum rata, digeser begini. Ini bukan ghusl. Jadi beda antara al-ghuslu dengan al-mashu, ini yang mesti pernah diperhatiin ini. Jadi orang sering begini, ambil air wudu, kemudian basuh wajahnya, kan belum rata ini, dikesampingin, kemariin, diusap, disapu, bukan diapain, bukan dighusl, bukan dibasuh. Yang disebut dengan membasuh adalah
menjalankan air wudhu pada bagian wajah kita. Ambil air wudhu ini, sekali kita ambil, ini untuk apa? Untuk semua dari bagian wajah kita tuh. Kalau yang belum rata, apalagi yang nggak bisa sekali basuh langsung mengenai bagian apa? Wajah seluruhnya. Kalau yang nggak bisa, lebih aman pakai apa? Pakai keran. Wajah ente, muka ente ketin ke keran tuh, begitu tuh. Itu paling aman tuh, paling aman. Kenapa demikian? Karena yang disebut dengan al-ghasal atau membasuh adalah menjalankan, mengalirkan air wudhu ke bagian wajah kita. Jadi kalau wudhunya begini nih, ambil, kemudian dibasuh. Di sini ada yang bagian belum apa? Belum kebasuh. Disapu seperti ini, diseka. Ini disebut dengan al-masah, bukan al-ghasal. Al-ghasal harus dijalankan, dialirkan air wudhu kita ke seluruh bagian wajah kita. Jadi nggak sah kalau wudhu seperti itu tuh. Untuk lebih amannya, kalau kita nggak bisa dengan air yang ada di tangan kita sekaligus langsung mengenai bagian wajah kita seluruhnya, nggak bisa. Maka lebih aman pakai apa? Pakai keran atau pakai padasan atau pakai shower. Keran buka, shower buka, gitu wajah kita itu. Gituin, itu lebih aman. Karena kenapa demikian? Air wudhunya mengalir ke bagian mana? Bagian wajah kita. Tapi kalau pakai tangan seperti ini, kemudian disampaikan air wudhu yang di tangan kemana? Ke wajah kita. Ternyata ada bagian yang biasanya seringnya belum apa? Belum kebasuh. Kemudian dia apa ini? Disapu, diseka. Ini bukan disebut dengan al-ghaslu, tapi disebut dengan al-mashu. Menyeka, menyapu, mengusap itu bukan daripada tata cara untuk membasuh daripada bagian wajah kita. Jelas tuh ya? Jadi kalau wudhu nanti kalau sama sekali nggak bisa pakai tangan sekali, air langsung seluruh tuh bagian wajah kita, lebih aman pakai apa? Pakai keran, lebih aman pakai padasan. Yang seringnya orang nggak bisa susah, yang sering susah kita begini nih, langsung sekaligus susah untuk meratakan seluruh daripada air yang di tangan untuk bagian apa? Bagian wajah kita. Kalau ada yang bisa silahkan, langsung sekaligus air wudhu yang ada di tangan kita ini untuk bagian apa? Bagian seluruh wajah kita. Itu silahkan yang bisa. Kalau yang nggak bisa, lebih aman pakai apa? Pakai keran, pakai padasan atau pakai shower. Karena yang disebut dengan al-ghaslu adalah sayalanul ma'i. Disebut dengan sayalanul ma'i atau mengalirkan air wudhu kita ke bagian wajah kita. Jelas tuh ya. Jadi yang pertama itu, yang pertama niat. Niat boleh niat yang pertama nawaitu raf'al hadas. Aku niat mengangkat hadas. Atau boleh niat yang kedua nawaitul wudu'a, aku niat berwudu. Atau niat yang ketiga nawaitut taharata lis-salati, aku niat bersuci untuk sholat. Kapan niat itu waktunya? Ketika membasuh awal satu bagian dari wajah kita. Tadi itu boleh bagian wajah atas, boleh bagian wajah tengah, boleh bagian wajah samping, boleh bagian wajah mana? Bawah. Manapun kena air wudhu kita, langsung pasang niat di hati kita. Umpama di atas, pas sampai air wudhu di bagian atas kepala kita, di atas bagian wajah kita, langsung niat di hati kita. Nawaitu raf'al hadas, aku niat mengangkat hadas. Atau niat yang kedua, nawaitul wudu'ah, aku niat berwudu. Atau niat yang ketiga, nawaitut taharata lis-salati, aku niat bersuci untuk sholat. Tadi sekali lagi itu, kalau kita sekaligus dengan sekali tangan ini, air yang di tangan ini nggak mampu untuk apa? Untuk mengalirkan air wudhu ke bagian seluruh wajah kita, maka lebih amannya pakai keran, lebih aman pakai padasan, lebih aman pakai shower. Kalau kita bisa, silahkan. Bisa sekaligus ini, satu air yang di tangan ini sekaligus langsung bisa rata dialirkan ke seluruh bagian wajah kita, silahkan. Kalau sama sekali nggak bisa, maka lebih bagusnya pakai keran. Tengadahkan wajah kita di atas keran yang mengalir, ataupun padasan, ataupun shower yang ada. Langsung kita basuh, misalnya di kepala kita, di atas bagian wajah kita. Langsung pasang niat di hati kita. Nawaitu raf'al hadas, atau nawaitu
nawaitu al-wudu atau nawaitu taharata lis-salati. Itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsani ghuslul wajhi. Yang kedua, membasuh wajah. Summiya bidzalika, dinamakan hal tersebut li'anna bihi taqa'ul muwajahatu. Dinamakan wajah karena dengan wajah terjadilah al-muwajahah, saling berhadapan. Makanya dalam bahasa Arab disebut dengan al-wajhu atau wajah. Dinamakan wajah li'anna bihi taqa'ul muwajahatu, karena dengan sebab wajah terjadilah saling berhadapan. Wahadduhu tulan, dan batasan wajah secara memanjang, ma baina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini, adalah antara tempat tumbuhnya rambut yang di kepala sampai ujung daripada pertemuan dua gerahang. Memanjang tuh, memanjang batasan daripada wajah antara tempat tumbuh rambut di kepala sampai berakhirnya bertemunya dua tulang rahang. Ini Bet, buka bajunya. Nih, manjang nih. Nih, dari sini nih. Dari sini tempat tumbuh rambut sama mana? Ini sampai sini tuh. Nih rahang nih, tempat bertemunya dua rahang ini. Dari sini sampai sini ini. Ini bagian wajah batasan memanjang. Bagian dari sini tempat tumbuh rambut sampai mana? Sampai tempat bertemunya dua tulang rahang ini. Ini merupakan batasan wajah yang apa? Yang memanjang. Ini wajib untuk disampaikan air wudhu kita. Wa ardan, dan melebar, ma bainal udunaini, antara dua telinga ini. Nih, telinga kanan, telinga kiri. Ini kanan nih. Kiri bete. Oh kiri, iya. Ngomong dong. Ini kiri. Ini kiri, ini kanan tuh ya. Jadi ini antara ini dengan ini melebar tuh. Jadi antara ini dengan ini merupakan batasan apa? Batasan wajah yang melebar. Jadi memanjang ini tempat tumbuh rambut sampai mana? Bertemunya dua tulang rahang. Kalau melebar dari sini antara kuping yang kanan dengan kuping yang apa? Yang kiri, melebar. Ini semua bagian wajah yang pada waktu kita berwudu wajib hukumnya diapakan? Dibasuh, dijalankan air wudu ke seluruh bagian wajah kita itu. Kalau yang nggak bisa sekaligus tadi itu pakai tangan, nggak bisa seluruh bagian wajahnya, nggak bisa yang melebar, yang memanjang, maka tadi itu sangat dianjurkan pakai apa tadi? Pakai keran atau pakai padasan atau pakai shower. Jelas ya? Yang sering bisa nggak? Yang sering bisa nggak? Jarang, susah yang sering. Coba praktekin deh, ambil air wudhu, basuh ke wajah kita itu. Bisa nggak seluruhnya ngalir? Nggak bisa. Pasti akhirnya diapain? Diseka, diusap, disapu. Ini bukan ghusl, ini masah. Dalam hukum agama, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, dihukumkan tidak sah. Makanya demikian. Untuk lebih amannya, bagi yang tidak bisa, pakai keran langsung. Tengadahkan kita punya wajah, langsung ke mana? Langsung ke keran, ke shower, atau ke padasan. Jelas ya? Yang bisa ada yang bisa, tapi jarang, susah itu. Kemudian sekarang hukumu ghusli syu'uril wajhi. Hukum membasuh rambut-rambut yang ada di wajah. Bagaimana hukumnya itu? Membasuh rambut-rambut yang ada di wajah. Yajibu ghusluha kulluha. Wajib dibasuh semua rambut yang ada di wajah kita. Zahiruha wa batinuha, baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya, hukumnya wajib. Seperti apa itu? Seperti al-hajban, ini alis. Alis termasuk rambut daripada yang ada di bagian wajah kita. Kemudian al-idaran, ini cambang. Jadi rambut wajib untuk disampaikan, rambut yang ada. Pertama, pada bagian apa ini? Bagian alis.
alis hukumnya wajib untuk disampaikan alis tersebut bagian luar dan bagian dalamnya. Yang kedua cambang, ini cambang kanan kiri, hukumnya wajib untuk disampaikan air wudhu kita bagian luar dan bagian dalam. Jadi pertama alis, yang kedua cambang, yang ketiga al-ahdabul arba'ah, al-hudubun, ini nih bulu apa ini? Bulu mata itu, bulu mata. Pertama alis wajib disampaikan bagian luar dalamnya. Yang kedua cambang wajib untuk disampaikan bagian luar dalamnya. Yang ketiga bulu mata wajib disampaikan bagian luar dan dalamnya. Makanya ini perempuan yang pakai apa? Maskara, atau perempuan yang pakai apa itu? Alis kayak Shinchan tuh. Itu sebelum wudhu ilangin dulu tuh. Atau yang pakai make up, yang pakai make up tebalnya luar biasa, itu ilangin dulu sebelum wudhu, ilangin dulu semua tuh, baru wudhu, baru sah dihukumkan tuh. Makanya perempuan demikian tuh, perempuan yang alisnya pakai apa tadi tuh? Pakai pensil alis itu, pensil alis ya, pensil alis, pakai spidol, spidol gitu, permanen gitu. Bulu mata ya, sebulu mata yang pakai maskara perempuan tuh ilangin dulu itu, ilangin dulu baru kemudian berwudu. Yang laki kadang pakai kan ya? Dedo. Optik tuh. Jadi pertama tadi apa itu? Pertama alis. Itu wajib disampaikan air wudu bagian luar dalamnya. Kedua rambut yang di wajah. Kedua apa tadi? Cambang tuh, luar dalamnya wajib. Yang ketiga tadi apa tuh? Bulu mata wajib untuk disampaikan air wudu kita. Yang keempat al-aridhani, bewok. Bewok itu. Tapi bewok yang tipis nanti itu, bukan yang tebal, yang tipis. Kemudian asyarib, ini kumis tuh. Kemudian apa lagi? Kemudian al-anfaqah, rambut yang ada di bawah dagu ini, di bawah bibir bawah disebut al-anfaqah. Itu juga wajib untuk disampaikan air wudhu kita. Jadi semua rambut itu semua wajib untuk disampaikan air wudhu kita bagian luar dan bagian dalamnya, kecuali wa yustasna min dzalika al-lihyatu wal aridhani idza kana katifaini. Dan dikecualikan dari hal tersebut adalah jenggot dan dua bewok yang keduanya tebal. Jadi kalau orang yang punya jenggot tebal, orang yang punya bewok tebal, maka yang wajib fayajibu ghaslu zahirihima duna batinihima. Yang wajib dibasuh hanya bagian luarnya saja, tidak wajib dibasuh bagian dalamnya. Jadi orang yang punya jenggot yang tebal, orang yang punya bewok yang tebal, yang wajib dibasuh hanya bagian luarnya saja, sementara tidak ada kewajiban untuk membasuh bagian dalamnya. Tetapi wa yusannu takhliluhuma min asfala biyadihil yumna, disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot dan menyela-nyela dua bewok yang tebal tadi dari bagian bawah dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan. Jadi kalau ada orang yang jenggotnya tebal, ada orang yang bewoknya tebal, maka sunnah untuk diapakan tuh? Di sela-sela dari bagian mana? Bagian bawah jenggotnya, dari bagian bawah bewoknya. Jadi semua rambut yang di wajah wajib untuk dibasuh, semuanya wajib tuh, kecuali tadi apa tuh? Kecuali jenggot dan bewok yang tebal. Kalau bewok dan jenggot yang tebal hanya bagian luarnya saja, tidak ada kewajiban untuk dibasuh bagian dalamnya. Tapi sunnah untuk diapakan tuh? Di sela-sela dari bagian bawah menggunakan tangan yang sebelah kanan. Dhabitul lihyatil kathifati wal khafifati, catatan jenggot yang tebal dan yang tipis. Sekarang gimana tuh ukurannya tuh? Ukuran jenggot yang tebal, ukuran bewok yang tebal, itu bagaimana tuh? Al-kathifatu, jenggot yang tebal,
hiyallati la tura basyaratuha min majlisit takhatubi. Jenggot yang tak terlihat kulitnya dari tempat berdialog, tempat berbicara, nggak kelihatan kulit jenggotnya, nggak kelihatan kulit bewoknya, maka disebut jenggot yang tebal. Jadi kalau kita ngomong dengan teman kita, kurang lebih jaraknya berapa? Ma yusawi mitran wa nisfan taqriban, kira-kira jaraknya 1,5 meter. Jadi kalau ngomong sama teman kita, sama saudara kita yang punya jenggot tebal, bewok yang tebal, jarak 1,5 meter, tidak kelihatan kulit jenggotnya, kulit bewoknya, maka berarti jenggotnya jenggot yang tebal, berarti bewoknya bewok yang apa? Yang tebal. Kalau yang tebal, maka yang wajib hanya bagian luarnya saja yang dibasuh, tidak wajib untuk bagian dalamnya. Tapi sunnah bagian dalamnya di sela-sela dari bagian bawah dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan. Wal khafifatu aksu dzalika. Jenggot dan bewok yang tebal sebaliknya. Berarti kalau yang tipis, wal khafifatu aksu dzalika. Jenggot dan bewok yang tipis sebaliknya. Berarti kelihatan dari tempat berdialog, tempat berbicara, itu jaraknya kurang lebih tadi berapa? 1,5 meter. Jadi kalau yang tebal jenggotnya, kemudian yang tebal bewoknya, hanya wajibnya bagian luarnya saja, tidak ada kewajiban bagian dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husni asma'ikal husna tajudu bitaubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji ليوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخل
تسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.